Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in amma ba'du. Para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah berpendapat mereka yang merupakan keturunan Sayyidah Fatimah dari jalur Hasan maupun Husain adalah keturunan Rasulullah SAW melalui jalur nasab. Ada pula orang lain yang bisa menyambung kepada baginda Nabi Muhammad SAW bukan melalui jalur nasab, tapi karena jalur sebab. Mereka adalah para ulama yang benar-benar ulama, yaitu mereka yang selain alim juga mengamalkan ilmunya. Dalam sebuah hadis yang panjang, diriwayatkan oleh Kathir bin Qais, Rasulullah SAW menyebutkan, Innal ulama warathatul anbiya. Sesungguhnya ulama adalah pewaris Nabi. Dalam Sunan Abi Daud, juz 1 halaman 81. Nabi tidak meninggalkan harta benda. Bukan dinar, bukan pula dirham. Yang ditinggalkan adalah ilmu. Oleh karena itu, yang menjadi pewaris gudang ilmu Rasulullah SAW adalah orang-orang yang berilmu. Baik itu zuriyah, keluarga secara nasab maupun tidak. Apabila ternyata ada zuriyah Rasul secara nasab, namun ia sekaligus menjadi ulama, lengkaplah dia karena keilmuan dan mempunyai keturunan darah daging Rasulullah SAW yang mulia. Sahabat semua, bagaimana seandainya ada keturunan Nabi secara nasab, namun tidak mengikuti ajaran-ajaran kakeknya? Al-Imam Ibn Athaillah Sakandari dalam kitabnya Tajul Arus mengutip sebuah ungkapan yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim yang mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala dalam ayat Faman tabi'ani fa innahu minni. Barang siapa yang mengikutiku, maka orang itu termasuk golonganku. Dalam Quran surah Ibrahim ayat 36. Dengan kata lain, siapapun orangnya tanpa pandang bulu, apabila mengikuti jejak Nabi Ibrahim, baik keluarga ataupun tidak, akan menjadi golongan Nabi Ibrahim. Sebaliknya, sebagaimana ayah atau dalam sebagian riwayat menyatakan paman Nabi Ibrahim, walaupun mereka adalah keluarga Nabi Ibrahim sendiri, karena tidak mengikuti jejak Nabi Ibrahim, akhirnya mereka celaka. Pada ayat yang lain mengisahkan bagaimana kisah Nabi Nuh pada saat ia dan kaumnya dilanda bencana banjir bandang. Allah sudah menjanjikan orang yang akan selamat adalah siapa saja yang mau tunduk dan patuh atas ajakan Nabi Nuh. Namun apa daya, anak Nabi Nuh sendiri yang bernama Kan'an tidak mau mengikuti ajakan ayahnya. Dengan begitu, ia akhirnya terancam tenggelam. Nabi Nuh lalu mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan aduan yang sebagaimana diabadikan dalam Al-Qur'an. Wa nada Nuhun rabbahu faqala rabbi inna bani min ahli wa inna wa'dakal haqqu wa anta ahkamul hakimin. Dan Nuh memohon kepada Tuhannya sambil berkata, Ya Tuhanku, sesungguhnya anakku adalah termasuk keluargaku, dan janjimu itu pasti benar. Engkau adalah hakim yang paling adil. Dalam Quran surah Hud ayat 35. Ashabiku semua, walaupun itu anak kandungnya Nabi Nuh sendiri, karena tidak menurut, Allah pun kemudian berfirman, menjawab aduan Nabi Nuh tersebut. Qala ya Nuhu, innahu laysa min ahlika, innahu amalun ghairu salih, fala tas'alni ma laysa laka biha ilmun. Inni a'izuka an takuna minal jahilin. Dia Allah berfirman, wahai Nuh, sesungguhnya dia bukanlah termasuk keluargamu, karena perbuatannya sungguh tidak baik. Janganlah kamu meminta kepadaku sesuatu yang tidak engkau ketahui. Sesungguhnya aku menasehatimu supaya kamu tidak termasuk orang-orang yang bodoh. Dan Quran surah Hud ayat 46. Azabiku semua yang dimuliakan Allah. Oleh karena itu, mengikuti sikap-sikap baik para utusan Allah menjadi penentu. Bisa jadi ada keluarga Nabi, tapi karena tidak mengikuti jejak nabinya, ia bisa tidak diakui bagian Nabi itu. Begitu pula sebaliknya, bukan keluarga Nabi namun patuh kepada Nabi, ia bisa dianggap menjadi keluarganya Nabi Muhammad SAW. Semua tergantung pada kepatuhan. Sebuah kisah, ya, perang Farid Khandaq menguatkan penjelasan ini.
Pembuatan parit sebagai strategi perang berawal dari ide sahabat Salman Al-Farisi. Salman adalah sahabat yang patuh, orangnya kuat, idenya cemerlang. Akhirnya sahabat Muhajirin dan Ansor masing-masing menganggap Salman bagian diri mereka semua. Begitu pula Rasulullah SAW, beliau menyahut pengakuan para sahabat dengan mengatakan, Salmanu minna ahlul bait. Salman adalah bagian dari kita sebagai ahlul bait. Dalam Al-Mu'jam Al-Kabir Tabrani. Sebagaimana kita ketahui, Salman bukanlah darah daging Rasulullah. Ia juga bukan keturunan suku Quraisy. Ia orang Persia. Walaupun demikian, ia diakui Nabi sebagai ahlul baitnya, keluarga Nabi. Karena apa? Sebab ia beriman lagi patuh. Kuncinya adalah mengikuti perintah dan menjauhi larangan Rasulullah SAW. Al-Imam Ibn Athaillah mengatakan, yang dinamakan patuh adalah seseorang pengikut seolah menjadi bagian dari orang yang diikuti, meskipun orang yang mengikuti adalah orang lain, bukan keluarga. Sebagaimana halnya Sayyidina Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Karena ada hadis Nabi Muhammad SAW, Salman bagian dari ahlul bait kami. Padahal sebagaimana kita ketahui, Salman itu berkeluarga negaraan Persia. Karena ia mengikuti jejak sikap Rasul. Bisa menjadikannya bersambung kepada Rasulullah SAW. Begitu pula sebaliknya. Walaupun keluarga Rasul, jika tidak patuh ajaran Nabi, ia bisa terputus mata rantai kekeluargaan dengan Rasulullah SAW. Ya. Ini asabiku semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis lain, ya, sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Umar yang terekam dalam Musnad Ahmad, Sunan Abu Daud dan beberapa kitab hadis yang lain itu menceritakan, kunna inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qu'udan fadzakara al-fitan fa'aktsara fi dzikriha hatta dzakara fitnatal ahlas. فقال قائل يا رسول الله وما فتنة الأحلاس قال هي فتنة هرب وحرب ثم فتنة السراء دخلها أو دخانها من تحت قدمي رجل من أهل بيتي يزعم أنه مني وليس مني إنما ولي المتقون المتقون ثم يصطلح الناس على رجل كوارك على ضلاع ثم فتنة الدهيمة لا تدع أحدا من هذه الأمة إلا لطمته لطمة فإذا قيل انقطعت تمادت يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا حتى يصير الناس إلى فسطاطين فسطاط إيمان لا نفاق فيه وفسطاط نفاق لا إيمان فيه إذا كان ذاكم فانتظروا الدجال من اليوم Abu Ghadin. Kita pernah duduk bersama Rasulullah SAW. Beliau mengupas tentang aneka macam fitnah, ujian besar di akhir zaman. Beliau menjelaskan panjang lebar tentang fitnah-fitnah itu. Hingga beliau menyinggung tentang fitnah ahlas. Ada seseorang yang bertanya, ya Rasulullah, apa yang dimaksud fitnah ahlas? Rasulullah SAW menjawab, yaitu fitnah pelarian dan peperangan. Kemudian fitnah syarra, karena banyak bermegah-megahan hingga lupa dan jatuh dalam perilaku maksiat. Yang asapnya dari bawah kedua kaki seseorang dari ahli baitku. Ia mengaku bagian dariku, padahal bukan dariku. Karena sesungguhnya orang-orang yang aku kasihi hanyalah orang-orang yang bertakwa. Kemudian manusia bersepakat pada seseorang seperti bertemunya pinggul di tulang rusuk. Setelah itu fitnah duhaima, yang tidak membiarkan ada seseorang dari umat ini kecuali dihantamnya. Jika dikatakan ia telah selesai, maka ia justru berlanjut. Di dalamnya ada seorang pria yang pada pagi harinya beriman, tetapi pada sore harinya menjadi kafir. Sehingga manusia terbagi menjadi dua kemah. Kemah keimanan yang tidak mengandung kemunafikan, dan kemah kemunafikan yang tidak mengandung keimanan. Jika itu sudah terjadi, maka tunggulah kedatangan Dajjal pada hari itu atau besoknya. Dalam Musnad Imam Ahmad.
Azabiku semua yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, menafsiri hadis ini, memaknai hadis ini, ya, Syekh Ali bin Muhammad Al-Qari dalam karyanya Milqatul Mafatih Syarah Mishkatul Mashhabi itu menjelaskan yaz'umu annahu minni ay fil fi'li wa in kana minni fin nasabi wal hasilu anna tilka al fitnata bis sababihi wa annahu ba'isun ala iqamatiha wa laysa minni ay min aqillai أو من أهلي في الفعل لأن لو كان من أهلي لم يهيج الفتنة وناظروه قوله تعالى إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح. Yang dimaksud ia mengaku bagian dariku adalah karena secara lahir, kenyataannya memang ia bagian dariku, Nabi Muhammad SAW, dalam sisi nasab. Adapun hasil nyatanya, fitnah tersebut ada karena disebabkan olehnya, dan justru ia malah menjadi pembangkit fitnah tersebut. Sahabat semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka Rasulullah bersabda laisa minni, maksudnya adalah hakikatnya hakikatnya orang tersebut bukan ahli baitku, keluargaku. Sebab apabila ia benar-benar ahli baitku, ya, ahli bait Rasulullah SAW, tentu ia tidak berkontribusi pada fitnah tersebut. Hal itu mirip dengan firman Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya dia bukanlah termasuk keluargamu, karena perbuatannya sungguh tidak baik. Ya. Katakan oleh Syekh Ali bin Muhammad Al-Qari dalam Mirqatul Mafatih Syarah Mishkatul Mashhabi wa Masabi. Azabiku semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian dapat kita ambil kesimpulan yang pertama, nasab Nabi merupakan nasab mulia apabila dibarengi dengan mengikuti aturan-aturan Nabi. Kedua, setiap orang mempunyai kesempatan yang sama untuk bisa dianggap menjadi ahlul bait Nabi dengan cara mengikuti jejak perilaku beliau. Yang ketiga, zuriyah Nabi secara garis nasab bisa tidak dianggap sebagai zuriyah apabila tidak mengikuti jejak perilaku Rasulullah SAW. Yang keempat, zuriyah yang sekaligus pengikut ajaran Rasulullah SAW tentu kedudukannya sangat tinggi dan terhormat. Nah, kira sahabatku semua yang dimuliakan Allah, perlu saya utarakan, ya, makam Wali Songo yang mendakwakan Islam di tanah Jawa itu bukan sembarangan. Terutama 3 wali, yakni Sunan Bonang, Sunan Derajat, dan Sunan Gunung Jati. Di Indonesia, sungguh luar biasa sekali, banyak sekali wali kutubnya. Masyarakat Indonesia tidak usah jauh, kita itu berkiblat ke Hadramaut atau Baghdad. Terlalu jauh, cukup di Indonesia ini. Ya. Bagian-bagian Hadramaut, bagian-bagian Baghdad, sumber-sumber tasawuf itu telah komplit di Indonesia kalau kita mau mencari. Ya. Kita sebagai umat Islam Indonesia jangan memiliki prasangka bahwa wali-wali yang ada di Indonesia ini memiliki tingkat maqam yang rendah dibandingkan dengan yang ada di negara-negara lain. Jangan pernah. Salah satu Sultanul Aulia pada zamannya yang ada di Indonesia seperti Maulana Sultanul Aulia wal Arifin, Sayyidina Imam Ibrahim Mahdum, itu Sunan Bonang. Ya. Wali 9 yang khususnya ada di Indonesia itu zuriyah Ali, zuriyah Abu Bakar Siddiq, zuriyahnya Fatimah, dan zuriyahnya Nabi Muhammad SAW. Ya. Sunan Bonang contohnya terkenal, Sultanul Aulia fi zamani fil Jawa. Yang kedua Maulana Hashim, ya, Sunan Derajat. Ketiga Maulana Syarif Hidayatullah, Said Jabal Jati, Sunan Gunung Jati. Ya. Payungnya Indonesia, Himayatul Indonesia diantaranya dipegang sampai sekarang oleh beliau bertiga dan diteruskan generasi-generasi selanjutnya. Sahabatku semua yang dimuliakan Allah, banyak sekali wali kutub yang ada di Indonesia ini. Ya, tuh di Jawa Timur ada wali kutub banyak, Jawa Tengah tidak ketinggalan, ya, Jawa Barat juga sama. Ya. Jadi Indonesia itu sahabatku semua mempunyai paku-paku yang perlu dan patut untuk jadikan contoh kita semua. Bagaimana cara perjuangan-perjuangan beliau. Terpenting lagi semoga ya dari polemik nasab ini kita senantiasa diberi pertolongan Allah Subhanahu wa taala agar bisa selalu mengikuti jejak sikap Rasulullah SAW dan kita kelak meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Assalamualaikum semua dimuliakan Allah. Sekali lagi, apabila sekarang ini ya kita tidak bisa lagi mencintai melalui jalur nasab, maka mulailah kita belajar
untuk mencintai melalui jalur sebab. Wassalamualaikum semua yang dimuliakan Allah, mungkin itu telah dapat saya sampaikan. Sekiranya video ini bermanfaat, jangan lupa share kepada orang kita cintai dan jangan lupa share ke akun media sosial kalian yang lainnya agar jauh lebih bermanfaat lagi. Wallahualam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.